Pesona Hewan Peliharaan Jiwa. Bab 6 sampai bab 10. Channel Novel Donghua. Bab 6. Menjebak dan menangkap hewan peliharaan jiwa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan Cumu tidak berani melakukan hal yang terlalu ekstrim. Lagi pula, banyak sekali soul pet yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam, misalnya, hunting wolf yang mengerikan dan buas. Peringkat serigala pemburu adalah tinggi dan bahkan sedikit lebih kuat dari monster Mandy. Selama seseorang berhasil mendapatkannya, bahkan jika bakatnya rata-rata, setelah mencapai setidaknya tahap ke-7, orang tersebut pasti bisa masuk 10 besar. Sedangkan untuk Bramble Demon yang tingkatnya lebih rendah, bahkan jika mencapai tahap ke-9, kemungkinan besar ia masih akan kesulitan mengalahkan serigala pemburu tingkat tinggi tingkat ke-7. Cumu menemukan daerah tersembunyi dan beristirahat di sana selama sehari sementara ia menghabiskan waktu mengobati lukanya sendiri. Efek obat penyembuh itu luar biasa dan Cumu segera mampu berdiri. Pada hari ketiga, Cumu akhirnya benar-benar memasuki pulau bagian dalam. Cumu terus melangkah maju dengan sangat hati-hati. Jika dia bertemu dengan soul pet di tengah perjalanan, itu akan jauh lebih menakutkan daripada serigala pemburu milik mandor manapun. Jika dia menangkap soul pet seperti itu, dia pasti akan mampu menyapu bersih lawan-lawannya. Akan tetapi, semua hewan peliharaan jiwa ini sangatlah buas, jadi sebelum menangkap satu pun, Cumu bahkan tidak berani mendekati satu pun. Ular berkepala dua, Gulan Nisi, rubah api, kelabang racun Ular berkepala dua, Gulan Nisi, rubah api, kelabang racun berkaki 10, setan kera, sayangnya, aku tidak bisa mendekati satu pun dari mereka. Mereka semua berada di atas tahap ke-7. Bersembunyi di pohon, melihat soul pet berjalan di bawah pohon hari ini, Cumu tak henti-hentinya tertawa getir. Peringkat soul pet ini sebagian besar adalah tinggi atau sedang. Sayangnya, Cumu hanya bisa melihat tanpa daya karena perangkap tali di tangannya tidak pernah benar-benar terpicu. Saat ini, jebakan adalah satu-satunya metode Cumu untuk menghadapi soul pet yang lebih kuat darinya. Namun, perangkap buatan tangan Cumu hanya terbatas pada soul pet tingkat tinggi dari tahap ketiga ke bawah. Baru saja, semuanya telah berada pada level yang lebih tinggi dari tahap ke-7, dan memiliki kekuatan yang dapat menyaingi serigala pemburu. Perangkap lusuh Cumu tidak akan mampu menahan monster-monster ganas ini. Kesabaran, Cumu harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Aneh sekali, bagaimana bisa ada soul pet yang lemah berkeliaran di sini. Tiba-tiba, seekor soul pet yang lemah dan kecil muncul di bidang penglihatan Cumu. Menurut perkiraan Cumu, kemungkinan besar itu adalah tahap pertama. Hewan kecil ini memiliki bulu coklat kemerahan yang indah dan ekor seperti rubah yang cantik, tubuhnya jelas agak kecil dan indah. Rubah muda ini jelas telah tertarik ke perangkap Cumu oleh makanan yang ada di sana. Melihat penampilannya, ia juga mengalami cedera saat ia dengan hati-hati terlatih-tatih dan meraih makanan di perangkap. Bulunya berwarna coklat kemerahan. Itu pasti rubah awan merah. Dahinya memiliki jejak bulan sabit berwarna perak. Aneh, bukankah ini jejak yang hanya dimiliki oleh rubah bulan perak? Mungkinkah hewan muda ini adalah ras campuran? Cumu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Cumu tidak memicu jebakan itu. Meskipun hewan kecil ini benar-benar berada pada tahap yang relatif rendah, peringkatnya sangat rendah. Tidak peduli apakah itu rubah awan merah atau rubah bulan perak, keduanya memiliki peringkat yang lebih rendah. Soul pet semacam ini tidak bisa dianggap sebagai soul pet pertempuran. Di kota-kota besar, mereka biasanya menjadi hewan peliharaan rumah kecil untuk dipeluk gadis-gadis saat mereka tidur. Cumu tidak jadi memicu perangkap dan menunggu si blasteran kecil itu mengambil makanan, sebelum menjatuhkan sepotong makanan lagi ke perangkap dengan tali. Dia terus menunggu. Setelah terus-menerus menunggu di pohon selama 3 hari, Cumu tidak menemukan satupun hewan peliharaan jiwa yang memuaskan. Saat fajar menyingsing,
Cumu mengunyah jatah sarapannya dan memutuskan bahwa jika ia tidak menemukan soul pet yang sesuai dengan kebutuhannya di pagi hari, ia akan mengambil risiko dan memasuki area yang lebih dalam. Di sana, ia akan mencari tempat yang cocok. Sa-sa. Tiba-tiba, suara samar dedaunan berdesir terdengar di telinga Cumu. Pohon tempat Cumu berada disebut pohon berdaun panjang. Selain itu, ada beberapa hewan peliharaan jiwa yang suka beristirahat di sini, misalnya, iblis kera yang pernah dilihat Cumu sebelumnya. Selain iblis makaka, ada pula burung cian dan kupu-kupu roh angin. Pangkat iblis kera kira-kira setara dengan pangkat tinggi. Burung cian juga berada di pangkat tinggi, dan yang terkuat adalah kupu-kupu roh angin. Pangkatnya menempatkannya sebagai makhluk superior di antara binatang buas. Persyaratan terendah untuk Cumu adalah soul pet dengan peringkat tinggi. Mengenai bakat soul pet, Cumu hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Jika ia bisa mendapatkan Cian Bird atau Wind Spirit Butterfly, Cumu bisa kembali ke kediamannya dan mulai melatih soul petnya. Ada alasan penting mengapa Cumu memilih memanjat pohon berdaun panjang. Itu karena iblis kera, burung cian, dan kupu-kupu roh angin yang tinggal di pohon ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, jadi itu relatif aman. Oleh karena itu, saat mendengar suara gemerisik itu, Cumu tidak merasa takut, tetapi malah gembira, karena ada kemungkinan salah satu dari ketiga hewan peliharaan jiwa ini bisa muncul. Setelah menepis dedaunan panjang itu, Cumu segera menemukan asal suara itu. Di hadapan Cumu bukanlah seekor kera yang kuat dan berotot, juga bukan seekor burung cian yang bebas dan santai. Bahkan bukan pula kupu-kupu roh angin yang anggun dan cantik. Sebaliknya, yang membuat Cumu sangat kecewa, itu adalah seekor serangga cian kecil. Serangga cian itu sangat kecil, panjangnya hanya sebesar telapak tangan Cumu dan lebarnya hanya sebesar ibu jarinya. Ia memiliki sepasang mata hitam berkilau. Pada saat ini, mata hitam berkilau dari hama kecil itu dengan rakus mengamati ransum di tangan Cumu. Cumu terdiam. Dia tertawa getir dan menyantap sebagian kecil jatahnya. Dia memberikannya kepada serangga cian kecil yang malang itu dan berkata, "Silakan makan saja, namun, kamu harus membawa keberuntungan untukku." Serangga kecil berwarna biru kehijauan ini pada dasarnya bahkan tidak dianggap sebagai hewan peliharaan jiwa dan telah mengecewakan harapan Cumu sebelumnya. Serangga pemakan kayu kecil itu tidak takut pada serangga lain dan setelah memakan sepotong kecil ransum, ia tetap berada di dekat Cumu sambil menggerogotinya dengan puas. Kecepatan menggerogoti serangga pemakan kayu kecil itu sangat cepat. Ia mengeluarkan suara gemerisik yang menyenangkan dan setelah menghabiskan jatahnya, ia menyangga tubuhnya dan menatap Cumu dengan kasihan. Cumu tidak peduli dengan jumlah ransum yang sedikit itu dan sekali lagi menyerahkan sepotong lagi dengan sikap bosan. Serangga cian kecil itu mengeluarkan suara kegembiraan dan segera mulai menggerogoti. Ya, tiba-tiba, angin kencang yang tidak teratur muncul dan sesuatu tampak bergoyang di puncak pohon berdaun panjang. Daun-daun pohon bergoyang tidak beraturan saat berguguran di mana-mana. Cumu terkejut dan setelah tatapannya menembus dedaunan pohon berdaun panjang. Dia tiba-tiba menemukan seekor hewan peliharaan jiwa elang yang agak besar dengan bulu berwarna cian saat mengitari pohon berdaun panjang. Burung cian. Cumu sangat gembira. Burung cian adalah soul pet tipe sayap dari dunia binatang. Keunggulan sayap mereka beserta kemampuan mereka untuk mengendalikan angin membuat mereka hampir tak tertandingi di antara yang lain pada tingkatan dan peringkat mereka. Hewan peliharaan jiwa yang lincah, dapat terbang, dan bertipe angin. Jika dia berhasil menangkapnya, setelah 3 bulan meningkatkan kekuatannya dan naik ke tahap ke-7, dia pasti bisa masuk dalam jajaran yang terbaik. Sasyasya. Serangga cian kecil itu merasakan aura burung cian dan begitu takut sehingga tubuhnya bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecepatan memanjatnya sangat cepat dan segera merangkak naik ke lengan Cumu hingga ke bahunya. Kemudian, ia bersembunyi di kerah baju Cumu. Mengerikan,
Orang ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat keempat. Peringkatnya tinggi, dan berada di tingkat keempat. Melihat siluet Qian yang bebas dan mudah menyebabkan badai di pohon daun panjang saat berputar-putar, Chu Mu terus-menerus mengumpat. Perangkap yang digali Chu Mu dimaksudkan untuk menghadapi Soul Pet di darat. Jika dia ingin mendapatkan Qian Bird, kesulitannya memang agak besar. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Chu Mu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan mencungkil dahan-dahan sebelum memanjat ke puncak pohon. Menginjak dahan pohon yang kokoh, kedua tangan Chu Mu mencengkeram parangnya erat-erat. Ia menghirup udara dalam-dalam dan menghadapi dinginnya angin kencang. Matanya menatap tajam ke arah burung Qian yang berputar-putar di sekitar pohon. Bab 7, Melampaui Organisme Tahap 9. Sisi Gelombang. Chu Mu berjongkok dan memanfaatkan kekokohan dahan pohon untuk melompat ke udara. Ia terbang ke arah burung Qian dan mengangkat parang di lengannya. Hampir sampai. Penilaian Chu Mu sangat akurat dan parang itu jatuh tepat pada lintasan burung Qian. Yi, burung Qian menjerit tajam. Tepat saat parang Chu Mu hendak menebas tubuhnya, sayap burung Qian mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Chu Mu hanya melihat sosok berwarna Qian itu meluncur melewatinya dan parang yang diayunkan dengan sekuat tenaga hanya berhasil menggores ekor burung Qian, menepis sehelai bulu berwarna Qian. Kecepatan ekstrim. Burung Qian ini aneh. Ekspresi Chu Mu berubah total karena dia tidak menyangka bahwa burung Qian sudah mempelajari kecepatan ekstrim, yaitu kemampuan yang meningkatkan kecepatannya sesaat. Setelah parang berayun di udara, Chu Mu jatuh dari ketinggian hampir 10 meter, untungnya, ia jatuh di hamparan rumput yang lembut. Untuk mengurangi kekuatan benturan, Chu Mu berguling saat mendarat. Sambil mengangkat kepalanya, Chu Mu menatap burung Qian dengan penuh penyesalan. Secara umum, hanya burung Qian yang mencapai tahap ke-6 yang mampu menggunakan kecepatan ekstrim, semacam aksi terbang. Jambul berbulu burung Qian di depannya jelas hanya berada pada tingkat kekuatan keempat, tetapi masih mampu melakukan teknik tingkat ke-6. Ini berarti bakat burung Qian ini sangat tinggi. Peringkat tinggi dan bakat tinggi membuat Soul Pet pertempuran menjadi sangat sempurna. Jika dia bisa menangkapnya, dia pasti bisa mengalahkan yang lain di pulau itu. Wah! Tiba-tiba, burung Qian mengeluarkan teriakan burung dan siluet Qian dengan indahnya menukik turun dari langit. Sial, Chu Mu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat burung Qian marah dan dia meraih parangnya sambil berlari menuju semak-semak tebal dalam upaya untuk menyelamatkan hidupnya. Huhuhuhu, angin kencang bertiup di belakang Chu Mu dan membuat orang sulit bernapas. Batu-batu yang hancur di rumput mulai beterbangan kemana-mana. Tornado, aduh! Chu Mu berbalik dan dengan heran menemukan spiral udara setinggi 3 meter yang menyapu semuanya saat melesat ke arahnya. Rumput dan semak-semak tercabut dari tanah dan mencabik-cabik semua yang ada di sekitar Chu Mu. Tornado setinggi 3 meter cukup untuk melemparkan tubuh seberat 100 kg sejauh 5-6 meter ke udara. Jika dia jatuh dari ketinggian ini, bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan mengalami cedera berat. Aliran udara di sekitarnya menjadi setajam pisau karena tornado itu hanya berjarak 10 meter dari Chu Mu. Dia merasakan daya isap yang kuat menariknya ke arah tornado itu. Kamu! Tiba-tiba, suara seperti sapi bergema dari dalam hutan. Segera setelah itu, di antara Chu Mu dan tornado, sebuah organisme yang ditutupi baju besi tebal muncul. Saat tornado itu melewati organisme berlapis baja tebal, Soul Pet berlapis baja tebal ini hanya terangkat beberapa inci dari tanah. Soul Pet ini memiliki tubuh yang sangat besar dan tornado tidak memberikan dampak yang besar padanya. Ia hanya terus-menerus melingkari tubuhnya. Organisme berlapis baja berat itu terangkat dari tanah dan berputar beberapa kali sebelum perlahan-lahan turun ke tanah lagi. Adapun tornado, setelah terhalang oleh benda seberat itu, akhirnya perlahan-lahan menghilang. Binatang Nido, kemunculan yang tepat waktu. Melihat Soul Pet seperti badak dengan lapisan baju besi, Chu Mu menghela napas lega.
Binatang Nido adalah hewan peliharaan jiwa yang memiliki kekuatan dan pertahanan absolut. Peringkatnya adalah peringkat tinggi, dan jika melihat karakteristik eksternal binatang Nido ini, yang satu ini setidaknya berada di tahap ke-8. Kamu, binatang Nido jelas-jelas telah diprovokasi secara tidak sengaja oleh burung Cian. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan ledakan sonik ke arah burung Cian. Ledakan sonik itu meledakkan sayap kiri Cian Bird dan menyebabkannya terhuyung mundur. Pupu, si burung Cian jatuh ke puncak pohon dan kepalanya terbentur. Burung Cian tampaknya menyadari keganasan binatang Nido dan tidak berani mendekatinya. Ia menatap tajam ke arah Cumu, tetapi tidak punya pilihan selain mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Hewan peliharaan jiwa tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangkap. Melihat burung Cian pergi, Cumu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan merasa sangat menyesal. Setelah tornado meletus, hutan kecil itu jelas berada dalam keadaan yang agak kacau dan Cumu takut bahwa ia masih diawasi oleh burung Cian yang marah. Ia tidak punya pilihan selain mencari area baru untuk memasang perangkapnya. Untungnya, perjalanannya relatif aman dan Cumu tidak bertemu dengan hewan peliharaan jiwa yang buas. Ia dengan lancar menemukan tempat persembunyian baru dan setelah memasang perangkapnya, ia memulai putaran menunggu yang lain. Orang-orang itu seharusnya sudah mulai meningkatkan kekuatan soul pet mereka. Cumu tidak bisa menahan diri untuk berbicara pada dirinya sendiri. Untuk mendapatkan soul pet yang bagus, Cumu harus memiliki keberanian dan kesabaran. Sehari menunggu tidak membuahkan hasil. Cumu bersandar di dahan pohon dan tatapannya tertuju pada bulan yang cerah di langit. Ekspresinya cukup suram dan tanpa sadar dia mengusap dadanya. Mimpi buruk di tubuhnya masih ada. Hal ini menyebabkan setiap napas Cumu terasa agak tertahan. Selain itu, Cumu sudah samar-samar merasakan bahwa mimpi buruk akan memasuki tahap kekuatan ketiga. Ini menandakan bahwa ia selangkah lebih dekat dengan kematian. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Cumu menutup matanya dan tertidur sebentar. Cumu, yang sedang tidur di batang pohon, diselimuti kabut. Kepalanya seperti diselimuti oleh hantu. Jika seseorang melihatnya, dia tampak semakin kesepian dan tak berdaya. 3 hari penantian berikutnya berlalu. Dia bangun pagi-pagi sekali dan ketika dia membuka matanya, Cumu terkejut. Matanya yang kabur langsung membesar. Gila monster. Jantungnya mengeluarkan suara, pudong. Pudong, saat berdetak. Menghadapi organisme yang tingginya setidaknya 2 meter, panjang 2 meter dan berada pada tahap ke-9 yang sangat kuat, napas Cumu hampir berhenti. Monster gila sering disebut sebagai iguana api dan merupakan soul pet dari Beastworks Beast Types Iguana. Monster ini memiliki atribut api, dan memiliki serangan tipe api. Semburan api dari mulutnya cukup untuk membakar salah satu serigala pemburu mandor hingga mati. Selain itu, monster gila memiliki pertahanan yang luar biasa. Lapisan luarnya terbuat dari keratin dan lapisan ini mungkin tidak akan hancur meski digerogoti 10 serigala pemburu selama 1 jam. Bahkan tidak akan ada yang terluka. Cumu bahkan tidak berniat menangkap soul pet semacam ini. Lagi pula, gila monster ini tidak hanya memiliki peringkat spesies tinggi, tetapi kekuatannya berada di tahap ke-9 yang sangat kuat. Tubuhnya yang besar merangkak turun dari sisi Cumu dan sama sekali mengabaikan jebakannya. Ia juga mengabaikan umpan Cumu dan berjalan santai melewati pohon besar itu dengan sikap angkuh. Serangan napas panas membara tiba, menyebabkan Cumu basah oleh keringat, tetapi dia tidak berani bergerak sedikit pun. Monster gila berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dan berjalan maju. Melihat monster gila pergi, Cumu menghela napas lega. Pandangannya jatuh pada soul pet yang panjangnya hampir 4 meter. Cumu agak muram. Jika dia mampu menangkapnya, dia tidak hanya akan mampu mengalahkan semua lawan lain dalam kompetisi, dia juga akan mampu lolos dari cengkeraman orang-orang itu. Hanya saja,
Sangat disayangkan harapan ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Sou-sou gelombang-gelombang. Saat dia menghela napas, tiba-tiba Cumu mendengar suara gemetar samar. Bab 8. Mutasi spesies, rubah cahaya bulan. Baru saja ada monster gila di sini, dan hewan peliharaan jiwa ini masih berani lewat. Apakah itu monster ganas lainnya? Cumu menebak secara diam-diam. Gila monster yang melampaui tahap 9 masih belum jauh. Jenis makhluk ini memiliki bau yang unik, mampu menakuti soul pet yang lebih lemah. Semak-semak itu berdesir sedikit. Setelah beberapa saat, seekor hewan peliharaan kecil yang lembut merangkak keluar. Hewan peliharaan jiwa ini melirik dengan waspada ke arah gila monster yang menggeliat di depan, dan perlahan berjalan menuju makanan. Rubah bintang biru, rubah kecil lainnya. Cumu menatap si kecil, sedikit terdiam. Di perangkap itu ada seekor rubah bintang biru yang bahkan lebih kecil dari rubah-rubah muda sebelumnya. Termasuk ekornya, panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Dan dilihat dari bulunya yang jarang, ia seharusnya masih muda. Jika menggunakan standar manusia, ia setara dengan anak yang baru belajar berjalan. Rubah bintang biru seharusnya memiliki peringkat yang sedikit lebih tinggi daripada rubah awan merah. Sayangnya, rubah ini hanya cocok untuk dipelihara oleh gadis-gadis. Cumu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, menatap tak berdaya pada si kecil yang memakan umpannya. Ketika si kecil mengambil umpan dari Cumu, ia bahkan memeriksa sekelilingnya lagi, jelas ia adalah hewan peliharaan kecil yang pintar. Tidak terlalu kuat, hanya saja terlalu lemah. Hati Cumu juga putus asa saat dia mematahkan sepotong ransum dan menyerahkannya kepada serangga cian kecil yang berdiri di bahunya. Si serangga cian kecil dengan senang hati mengambil jatah makanan itu dan mulai menggigitnya. Penantian itu selalu sulit ditanggung. Cumu tidak mengusir serangga cian kecil itu, dan tetap menganggapnya sebagai teman kecil. Selain itu, serangga kecil itu bahkan tidak dianggap sebagai hewan peliharaan jiwa, tetapi ia memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi. Setiap kali ada hewan peliharaan jiwa yang kuat, serangga kecil itu akan selalu memberi tahu Cumu. Cumu menunggu beberapa hari lagi namun tidak berhasil, jadi Cumu harus pindah ke tempat lain. Apa yang terjadi? Apakah aku mengganggu seluruh sarang rubah? Bagaimana mungkin ada rubah muda lainnya? Hari ke-15 pun tiba, dan Cumu melihat seekor rubah muda lain datang dan mengambil makanannya. Umpan Cumu adalah pecahan inti jiwa dari hewan peliharaan jiwa. Inti jiwa ini berasal dari hewan peliharaan jiwa, jadi bagi kebanyakan hewan peliharaan jiwa biasa, ini adalah makanan yang lezat. Cumu memiliki pecahan inti jiwa yang terbatas, dan tidak cukup bagi setiap rubah kecil untuk mengambilnya. Akhirnya, Cumu tidak tahan lagi. Ketika rubah bulan muda lainnya mencoba mencuri pecahan inti jiwanya lagi, dia dengan tegas memicu jebakannya. Si rubah muda itu segera menyadari bahayanya dan tiba-tiba bereaksi dengan cepat. Saat perangkap itu tenggelam, ia menggunakan cakar kecilnya untuk meraih akar pohon yang terkubur dalam di tanah, menggantung dirinya sekitar 50 cm dari atas perangkap yang seperti lubang itu. Si rubah cahaya bulan muda itu sangat lincah. Dengan menggunakan sudut-sudut perangkap, ia memantul maju mundur hingga mencapai permukaan tanah. Cumu menatap kosong sejenak, rubah cahaya bulan muda ini paling-paling masih bayi, namun lincah sekali. Perangkap itu dipasang untuk hewan peliharaan jiwa tingkat 3. Sial! Tepat ketika Cumu mengira si kecil akan melarikan diri, serangga kecil di bahu Cumu tiba-tiba mengeluarkan suara. Tepat setelah itu, benang sutra putih keluar dari mulut serangga kecil berwarna biru kehijauan itu. Sutra putih itu dengan sangat akurat menjerat rubah cahaya bulan di tengah penerbangan. Rubah cahaya bulan panik dan jatuh, tepat di tepi perangkap. Si serangga cian terus-menerus memuntahkan sutra putih lengket, membungkus rubah cahaya bulan dengan rapat berlapis-lapis. Memotong peluang apapun yang dimiliki rubah muda itu untuk melarikan diri.
Rubah muda itu terus-menerus berjuang untuk melepaskan diri dari sutra itu, tetapi meskipun cepat, kekuatannya terlalu kecil, dan ia tidak dapat melepaskan diri. Tak lama kemudian, ia kehabisan tenaga. Cumu tampak sedikit terpesona pada serangga kecil bermata besar itu, lalu menatap rubah yang terperangkap dan tak dapat menahan tawa. Ia menepuk-nepuk sahabat kecilnya dan berkata, "Kerja bagus. Tidak tahu kau juga bisa memuntahkan sutra, kau memang membawa keberuntungan bagiku." Serangga cian kecil itu mulai menggoyangkan tubuhnya, memancarkan aura superioritas yang lucu. Cumu menghadiahkan sepotong jatah makanan kepada serangga cian dan berjalan di depan rubah. Dia dengan tegas mengangkat binatang kecil itu dan merangkak kembali ke atas pohon. Hewan peliharaan berjiwa kuat sering berkeliaran di sana, jadi Cumu tidak berani tinggal lama di sana. Rubah kecil itu berbaring di sana, matanya terus berputar dan menunjukkan ketidaksesuaian, menunggu kesempatan sekecil apapun untuk melarikan diri. Aneh, mengapa yang ini juga memiliki tanda bulan perak? Cumu dengan cepat memperhatikan tanda di dahi rubah cahaya bulan. Di kerajaan binatang, tipe binatang spesies rubah, hanya rubah bulan perak yang mempunyai tanda berbentuk bulan perak di dahinya. Dan alasan rubah cahaya bulan disebut Moonlight Fox adalah karena ia memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya bulan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Cumu ingat pertama kali ia bertemu rubah, ia merupakan campuran antara rubah awan merah dan rubah bulan perak, dengan tingkat spesies rendah. Kedua kalinya ia bertemu dengan rubah bintang biru, yang juga berperingkat rendah, tetapi sedikit lebih tinggi dari rubah awan merah. Cumu samar-samar ingat melihat tanda bulan perak juga, tetapi ia tidak peduli pada saat itu. Ketiga kalinya, dia bertemu dengan Moonlight Fox ini, yang berperingkat medium. Yang paling membingungkan Cumu adalah bahwa rubah ini juga memiliki tanda bulan perak. Tanda berbentuk bulan seharusnya hanya dimiliki oleh rubah bulan perak, bagaimana ketiga rubah muda itu bisa memilikinya? Mungkinkah ketiga rubah itu benar-benar satu orang yang sama? Yang sama, itu tidak mungkin, ketiga rubah itu semuanya dari spesies yang berbeda, mereka tidak mungkin sama. Cumu hanya berbicara tanpa berpikir. Pada kenyataannya, meskipun rubah awan merah, rubah bintang biru, dan rubah cahaya bulan semuanya adalah rubah, mereka berasal dari spesies yang berbeda, jadi mereka tidak mungkin sama. Hewan peliharaan jiwa terlahir ke dalam suatu spesies selamanya, hal ini tidak berubah. Tentu saja, selalu ada pengecualian yang sangat khusus. Kualitas hewan peliharaan jiwa ditentukan oleh peringkat spesies mereka, dan itu berbeda-beda berdasarkan spesies, jadi tidak dapat diubah. Namun di dunia hewan peliharaan jiwa, ada situasi yang sangat-sangat langka yaitu mutasi spesies. Secara teori semua hewan peliharaan jiwa dapat terus meningkat, seperti serigala berburu peringkat tinggi yang meningkat dari tahap satu ke tahap yang lebih tinggi. Tapi, setiap hewan peliharaan jiwa punya batas, meskipun tahapannya terus meningkat, karena keterbatasan spesies mereka, kekuatan mereka hanya akan meningkat sedikit. Dan pada saat itu, mereka yang memiliki darah mutan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mengalami mutasi spesies. Bermutasi dari spesies yang tingkatannya lebih rendah ke spesies yang tingkatannya lebih tinggi. Cumu pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Seekor serigala pemburu yang sangat kuat telah bermutasi menjadi serigala penakut yang lebih kuat. Tingkat spesies serigala penakut jauh lebih tinggi daripada serigala pemburu. Serigala penakut tingkat 6 dapat mengalahkan 3 serigala pemburu tingkat 6. Mutasi adalah keajaiban di dunia hewan peliharaan jiwa, dan itu juga merupakan kejutan terbesar yang bisa didapatkan seorang pelatih hewan peliharaan jiwa. Bab 9. Perjanjian jiwa, memperoleh hewan peliharaan jiwa yang bermutasi. Si kecil ini tidak mungkin mutasi, kan? Cumu meraih rubah kecil di depannya dan memeriksanya dengan saksama. Meskipun itu mutasi, seharusnya hanya bermutasi dari rubah awan merah menjadi rubah bintang biru. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi rubah cahaya bulan?
Kecuali jika makhluk kecil ini tidak hanya bermutasi sekali, tetapi bermutasi 2 kali dalam kurun waktu ini. Cumu terus berbicara pada dirinya sendiri, namun saat dia terus berbicara, suaranya semakin lembut. Cumu berbicara tanpa keseriusan dan tidak benar-benar percaya bahwa ada soul pet di planet ini yang dapat terus bermutasi. Bagaimanapun, mutasi spesies sudah sangat jarang terjadi. Adapun mutasi spesies yang terus-menerus, ini setara dengan soul pet yang sangat kuat yang peringkat spesiesnya dapat ditingkatkan tanpa batas. Namun, saat berbicara pada dirinya sendiri dengan cara ini, Cumu tiba-tiba menyadari sebuah pertanyaan yang sangat penting. Ini ada hubungannya dengan tanda bulan perak di kepala Red Cloud Fox dan Blue Star Fox lainnya. Buku mutasi Soul Pet memiliki deskripsi bahwa Soul Pet dengan mutasi spesies akan memiliki tempat di tubuh mereka di mana tanda spesies asli mereka akan ditinggalkan. Ekspresi Cumu telah berubah dari acuh tak acuh menjadi serius. Dia juga perlahan-lahan diliputi keterkejutan. Hewan peliharaan jiwa yang bermutasi. Bermutasi, atau apakah itu? Hewan peliharaan jiwa yang bermutasi terus-menerus. Cumu teringat saat pertama kali melihat rubah awan merah, ekornya ada bekas luka. Untuk memastikan dugaannya, Cumu buru-buru memegang ekor rubah itu dan menyingkirkan bulunya. Bekas luka yang dangkal, Cumu berdiri di tempat, tercengang. Dia masih agak tidak percaya bahwa luka itu berada di tempat yang sama. Hewan peliharaan jiwa yang bermutasi terus-menerus, benar-benar hewan peliharaan jiwa yang bermutasi terus-menerus. Apakah aku sedang bermimpi? Pada saat itu, hati Cumu mendidih karena gairah dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya mengepul dalam gelombang panas. Bagi kebanyakan soul pet, kemampuan untuk bermutasi sekali saja merupakan barang mewah. Sedangkan baginya, ia secara tidak sengaja menemukan soul pet dengan kemampuan untuk bermutasi terus-menerus. Ini adalah harta yang tak ternilai. Mencari lebih banyak konten, kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Mencari lebih banyak konten, kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Soul Pet dengan mutasi berkelanjutan memiliki potensi tak terbatas dan ruang tak terbatas untuk kekuatannya tumbuh. Seekor Cianbird dengan peringkat tinggi dan bakat tinggi, atau bahkan gila monster peringkat sangat tinggi pada dasarnya tidak dapat dibandingkan dengan Soul Pet dengan mutasi berkelanjutan. Pepatah Cina, surga tak pernah menghalangi jalan seseorang yang artinya jangan pernah menyerah. Cumu tidak ingat kapan terakhir kali dia tertawa dengan riang seperti hari ini. Hewan peliharaan jiwa yang bermutasi, hewan peliharaan jiwa yang bermutasi terus-menerus, hahaha. Air mata yang panas jatuh ke pipinya. Tahun lalu, jiwa terdalam Cumu sangat menyedihkan. Ini karena dari awal hingga akhir, hidupnya tergantung di ujung jari orang lain. Jika orang ini menggerakkan ujung jarinya sedikit saja, Cumu akan menghadapi kematian yang paling kejam. Setiap orang di pulau itu berjuang di ambang hidup dan mati. Cumu telah melangkah ke gerbang neraka dan iblis dalam tubuhnya terus berkembang. Cumu tahu bahwa dia tidak terlalu jauh dari kencannya dengan kematian. Bagi orang lain, menyambut kematian membutuhkan keberanian, tetapi bagi Cumu, seseorang membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar, sedemikian besarnya sehingga hal itu tidak dapat digolongkan sebagai sekadar keberanian. Karena dipaksa menjalani jalan kematian, satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah bertarung. Setelah memaksa masuk ke pulau dalam yang sangat berbahaya, Cumu juga telah memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Seperti yang diharapkan, di wilayah berbahaya itu, Cumu telah memperoleh harapan hidup yang terbesar. Itu adalah Soul Pet yang bisa terus bermutasi. Selama dia merawatnya dengan sangat hati-hati, dia pasti bisa menjelajahi dunia dengan mudah. Cumu menyeka sudut matanya, perlahan-lahan meredakan gairah yang membara di hatinya. Cumu juga tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bergembira. Bahkan jika dia memiliki soul pet yang dapat terus bermutasi,
dia tetap harus mengolahnya selangkah demi selangkah agar dia bisa menjadi semakin kuat. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan. Umpan penemuan. Hal pertama yang perlu dilakukannya adalah menandatangani fakta jiwa. Cumu menatap rubah kecil itu dan menyadari bahwa meskipun rubah kecil itu telah sepenuhnya dibatasi oleh benang putih, ia masih memikirkan cara untuk membebaskan dirinya. Dari mata rubah kecil itu, Cumu melihat keengganan dan keuletan bergema di seluruh tubuh rubah itu. Tidak peduli seperti apa temperamen rubah cahaya bulan ini, Cumu benar-benar harus menangkapnya. Cumu memejamkan mata dan mulai menarik keluar jiwanya. Ia mempercepat kekuatan jiwa dalam tubuhnya dan membuka energi perjanjian jiwanya. Perjanjian jiwa keempat, buka. Sebuah lingkaran cahaya biru muda yang aneh muncul di tangan Cumu, lingkaran itu terdiri dari kilauan indah yang beredar. Cumu dengan ringan meletakkan telapak tangannya di tubuh Moonlight Fox. Lingkaran cahaya biru muda segera melingkari Moonlight Fox. Mata si rubah cahaya bulan menunjukkan ekspresi yang agak ketakutan saat ia mulai dengan panik mencoba melepaskan diri. Hanya saja, jaring putih lentur yang dimuntahkan oleh serangga Cian sangat kuat. Si rubah kecil dan lemah itu tidak mampu melepaskan diri. Sol Pak Halo terus berputar dengan cemerlang, seperti air yang mengalir. Namun, setelah Moonlight Fox berjuang, Sol Pak Halo berwarna biru muda menjadi redup. Sinar cahaya itu semakin meredup dan akhirnya, Sol Pak Halo berwarna biru muda itu pun menghilang. Hilangnya lingkaran cahaya biru muda menandakan bahwa perjanjian jiwa kali ini tidak berhasil. Hewan peliharaan jiwa ini juga memiliki niat yang sangat kuat untuk melawan, dan sama sekali tidak menerima perjanjian jiwa Cumu. Cumu juga tahu bahwa peluangnya untuk berhasil pada percobaan pertama tidaklah besar. Untungnya, White Nightmare saat ini sedang tertidur, dan kekuatan jiwa dalam tubuhnya cukup penuh untuk mencoba 10 perjanjian jiwa. Cumu terus menarik keluar jiwanya dan menyerap kekuatan jiwa dalam tubuhnya. Dia sekali lagi melepaskan lingkaran cahaya perjanjian jiwa berwarna biru muda. Lingkaran cahaya itu melingkari tubuh Moonlight Fox. Karena kesalnya sang jiwa, Moonlight Fox langsung menunjukkan ekspresi marah dan kesakitan. Ia mencoba melawan lagi dan tak lama kemudian, lingkaran cahaya jiwa biru muda itu menghilang lagi. Tidak mungkin Cumu akan dengan mudah melepaskan kesempatan ini dan dia terus menggunakan kekuatan fakta jiwanya. Setelah beberapa kali mencoba menangkapnya dengan Soul Pak, Cumu tidak mampu menaklukkan Soul Pet ini. Pada percobaan ketujuh, Cumu tidak langsung melaksanakan perjanjian jiwanya. Sebagai gantinya, dia dengan penuh perhatian menatap rubah cahaya bulan yang keras kepala dan berkata, "Teman kecil, aku tahu kau tidak ingin ditangkap oleh siapapun, tetapi kau saat ini terlalu lemah. Sangat sulit untuk bertahan hidup di pulau bagian dalam dan ada kemungkinan kau akan dibantai saat kau masih dalam fase yang sangat muda ini. Kau mungkin tidak menginginkan akhir yang menyedihkan seperti itu, bukan? Kau ingin menjadi kuat, dan aku adalah seseorang yang dapat membawamu untuk berdiri di puncak dunia ini. Terimalah perjanjian jiwaku." Cumu berbicara dengan sangat sungguh-sungguh karena dia percaya bahwa hewan peliharaan jiwa mampu memahami bahasa manusia. Setelah berbicara, Cumu melakukan perjanjian jiwa ketujuhnya. Dia meletakkan telapak tangannya di tubuh rubah cahaya bulan, lingkaran cahaya biru muda sekali lagi melingkari tubuhnya. Bab 10, Pertarungan Pertama, Bramble Demon. Kali ini, rubah bulan tidak menunjukkan perlawanan sebanyak sebelumnya, tetapi menggunakan matanya yang indah untuk mengamati Cumu. Hewan peliharaan jiwa itu seperti manusia, mereka semua punya pikiran dan emosi sendiri. Saat ini, Cumu bisa melihat secercah keraguan dan kekosongan, seolah-olah ia sedang mencoba memutuskan apakah ia harus mempercayai Cumu atau tidak. Selain itu, proses perjanjian jiwa sedikit membatasi dan memaksa, jadi begitu rubah cahaya bulan menunjukkan tanda-tanda ragu-ragu, lingkaran perjanjian jiwa menjadi lebih terang.
Lingkaran cahaya biru muda itu perlahan tertutup saat perlawanan rubah cahaya bulan semakin melemah, mulai membekas pada jiwa rubah muda itu. Secara perlahan, rubah cahaya bulan berhenti melawan, dan cahaya biru muda itu masuk ke dalam tubuh rubah cahaya bulan. Menjadi tanda yang hanya dimiliki oleh Cumu dan tertanam di jiwa rubah cahaya bulan. Wah! Rubah cahaya bulan mengeluarkan desahan lemah, mengeluarkan cahaya biru muda dari tubuhnya. Cahaya itu menutupi tubuhnya, dan tubuh halusnya perlahan menghilang di depan Cumu di bawah cahaya biru. Pelatih hewan peliharaan jiwa memiliki ruang hewan peliharaan jiwa mereka sendiri tempat mereka dapat memelihara hewan peliharaan mereka. Setiap kali mereka menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan, mereka dapat, melalui pikiran mereka, memanggil hewan peliharaan jiwa mereka ke dan dari ruang hewan peliharaan jiwa mereka. Pemanggilan dan penarikan kembali hewan peliharaan jiwa semuanya membutuhkan kekuatan jiwa. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa, Cumu masih dengan bersemangat memanggil hewan peliharaan jiwa pertempuran pertamanya di depannya. Cahaya biru muda perlahan muncul. Di dalamnya terbungkus tubuh yang anggun dan cantik, dengan ekor yang cantik dan halus melambai ke sana kemari, dan sepasang mata cerdas menatap Cumu, yang sama mempesonanya dengan cahaya bulan. Tatapan Moonlight Fox berbeda dari sebelumnya. Di tempat yang kosong dan penuh kecurigaan, kini ada kelembutan dan kehalusan. Melihat Soul Pet pertama yang ditangkapnya, Cumu tak kuasa menahan tawa. Ini adalah Soul Pet dengan potensi tak terbatas, bisa berevolusi dari medium ke high, atau bahkan lebih. Ini juga berarti takdir Cumu berubah drastis dengan Soul Pet ini. Wah! Rubah cahaya bulan mengeluarkan suara keluhan lemah, tampak menyedihkan. Ia menggeliat-geliat, berusaha melepaskan diri dari sutra putih yang masih melilitnya. Cumu mengeluarkan pisaunya dan dengan susah payah memotong semua sutra putih yang kuat itu. Kemudian, dia menggendong si kecil berbulu halus itu ke dalam pelukannya dan mulai membelai bulunya. Rubah cahaya bulan tampak menikmati belayan ini, enggan meninggalkan pelukan Cumu dan menunjukkan ketergantungan. Ia menggunakan lidahnya yang kecil untuk menjilati pipi Cumu. Melihat rubah cahaya bulan muda ini sudah menunjukkan keintiman, Cumu menduga bahwa rubah muda ini tidak terlalu tua dan bijaksana. Dan ia bertahan hidup di pulau berbahaya ini hanya dengan naluri dan keuletan. Bagi hewan peliharaan muda, ini pasti tidak mudah, pertumbuhannya pasti sangat sulit. Anak kecil, kamu pasti sudah menjadi yatim piatu di usia yang sangat muda. Tapi, jangan khawatir, kita akan saling bergantung satu sama lain di masa depan, dan kamu tidak perlu lagi berjuang sendiri. Ngomong-ngomong, biar aku yang memberi namamu dulu. Cumu menyeringai malu. Senyum ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Cumu tersenyum dari lubuk hatinya. Pada kenyataannya, Cumu seperti rubah kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di pulau bagian dalam. Namun, sekarang, Cumu tidak lagi berjuang sendirian. Aku ingat senjata yang bernama Mosie. Indah dan lembut saat diam, tetapi tajam dan mematikan saat bergerak sama seperti dirimu. Panggil saja kamu Mosie, itu cocok dengan rubah kecil yang licik seperti dirimu. Wu gelombang-gelombang, seolah tidak suka dengan sebutan licik dari Cumu, ia pun berteriak tidak puas. Maksudku bijaksana. Rubah kecil itu segera menjulurkan lidahnya yang halus dan mulai menjilati Cumu. Cumu tertawa mendengarnya, berpikir bahwa si kecil itu tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga sangat menarik. Mendapatkan hewan peliharaan yang lebih dari memuaskan, Cumu sekarang memiliki keyakinan untuk meninggalkan pulau dalam yang berbahaya ini. Tentu saja, bahkan dalam perjalanan pulang, Cumu tidak berani menurunkan kewaspadaannya sedikitpun. Bagaimanapun, rubah cahaya bulan kecil itu masih muda, masih belum mampu menghadapi hewan peliharaan jiwa yang kuat saat ini. Faktanya, Cumu harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi rubah cahaya bulan muda itu. Memanggil hewan peliharaan jiwa tidak membutuhkan banyak kekuatan jiwa,
tetapi memanggil hewan peliharaan jiwa membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Cumu masih dibutuhkan untuk memasok mimpi buruk putih. Akibatnya, dia tidak memanggil Mo Xie. Sebaliknya, dia membawanya dan mulai berjalan kembali. Cumu sangat teliti. Saat memasuki pulau bagian dalam, dia membuat beberapa tanda di sepanjang jalan agar dia tidak tersesat di pulau yang berbahaya itu. Mengikuti tanda yang dibuatnya di pohon, Cumu kembali ke daerah berduri itu lagi tanpa hambatan. Cumu teringat bahwa ada Bramble Demon tahap 2 di hutan berduri ini, jadi dia meningkatkan kewaspadaannya. Tepat saat dia hendak memanjat, Mo Xie kecil tiba-tiba melompat keluar dari pelukan Cumu dan berlari ke dalam hutan berduri. Setelah menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa, dalam jarak tertentu, posisi hewan peliharaan jiwa dapat diketahui oleh pelatih hewan peliharaan jiwa. Cumu tidak ingin harta karun seperti Mo Xie mengalami kecelakaan, jadi dia segera mengikutinya. Tubuh Mo Xie kecil, gerakannya kuat dan cepat, melesat melewati hutan berduri dengan mudah, dan tidak tergores sedikitpun. Cumu segera mengikutinya, segera menyadari bahwa Mo Xie kecil tengah berlari lurus ke arah Bramble Demon yang menyerangnya. Soso-soso. Saat mereka mendekati posisi Bramble Demon, Cumu mendengar suara hutan berduri bergoyang dan berdesir. Saat menerobos hutan berduri, dia melihat sosok berwarna bulan melesat cepat ke sana kemari di antara duri-duri yang lebat. Di belakangnya ada tanaman merambat setebal ibu jari yang mengejar Mo Xie seperti ular. Namun, dibandingkan dengan gerakan lincah Mo Xie kecil, tanaman merambat itu tampak lamban. Ya, ini akan menjadi pertarungan pertama dalam perjalanan kita untuk menjadi yang terkuat. Ketika Cumu melihat Mo Xie kecil bertarung dengan Bramble Demon yang hampir membunuhnya. Hal itu memicu semangatnya untuk bertarung. Sebagai pelatih hewan peliharaan yang berkualifikasi, seseorang tidak boleh ikut serta dalam pertarungan secara langsung. Sebaliknya, seseorang harus menjadi pengendali seluruh pertarungan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.